Tahu nggak sih, menurut laporan terbaru, lebih dari 85% perusahaan global telah mengalami setidaknya satu insiden kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir loh. Kasus ini terus meningkat tajam seiring dengan bertambahnya jumlah transaksi digital dan ketergantungan pada teknologi cloud. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai kasus kebocoran data pengguna e-commerce yang ada di Indonesia. Namun sebelum masuk ke penjelasannya, yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liz Natasha Bondanesi dengan NIM L02230026. Saya Asyifan Fajalan dengan NIM L02230004. Saya sama Fatila Gisnani dengan NIM L02230040. Saya Salsabila Fatika dengan NIM L02230042. Kami dari kelompok 4. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus kebocoran data tentang pengguna Tokopedia. Kebocoran data besar terjadi dalam dunia e-commerce Indonesia pada tanggal 17 April 2020. Seorang peretas internasional dengan nama samaran Wai Sodeng berhasil meretas sistem keamanan Tokopedia. Dalam serangan ini, data pengguna Tokopedia yang berisi informasi-informasi penting seperti email, password, dan nama pengguna terekspos ke publik. Informasi awal mengenai kasus ini pertama kali terungkap oleh akun Twitter dengan nama @underthebridge yang menyatakan bahwa setidaknya 15 juta akun Tokopedia telah teretas. Namun, setelah dilakukan investigasi lebih dalam, terungkap bahwa jumlah akun yang terdampak jauh lebih besar dari perkiraan awal. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 91 juta akun pengguna beserta 7 juta akun merchant Tokopedia diketahui berhasil diretas. Jumlah ini setara dengan keseluruhan pengguna Tokopedia yang pada tahun sebelumnya telah diungkapkan oleh pihak Tokopedia sendiri. Menurut Pratama Persada, seorang pakar keamanan cyber, peretas tidak hanya berhasil mengakses data, tetapi juga mempublikasikannya ke sebuah dark web, tepatnya pada forum Reddit Forums. Data yang dicuri dijual dengan harga sekitar $5.000 Amerika Serikat atau setara dengan 74 juta rupiah. Menurut Tulus Abadi, Ketua YLKI, insiden ini mengindikasikan lemahnya sistem keamanan Tokopedia, serta perangkat lunak yang mungkin belum sepenuhnya memenuhi standar yang diatur dalam perundang-undangan. Kemudian bagaimana kebocoran data ini terjadi? Kebocoran data ini juga terjadi karena lemahnya sistem keamanan IT Tokopedia atau sistem keamanan yang belum memadai. Kasus ini menyoroti pentingnya pengolahan data dan keamanan cyber yang lebih ketat, terutama pada platform e-commerce dalam melindungi data pribadi penggunanya. Kode etik profesi data scientist merupakan panduan etis yang disusun untuk mengatur standar etika bagi para data scientist dalam menjalankan tugasnya. Etika yang dimaksud meliputi kompetensi, hubungan dengan klien, kerahasiaan, dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Seorang data scientist diharapkan memiliki keterampilan yang mumpuni dan bertanggung jawab dengan memastikan kualitas data. Seorang data scientist juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien yang sedang ditangani. Kode etik ini juga mendorong data scientist untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kualitas kerja mereka. Kualitas data dan bukti dalam pengolahan data serta hasil analisis wajib dinilai dan diungkapkan secara transparan kepada klien. Setiap bentuk manipulasi dan pemilihan data secara sepihak atau cherry picking sangat dilarang untuk menjaga integritas hasil analisis. Di bidang teknologi, data scientist bertanggung jawab untuk merancang algoritma dan sistem machine learning yang aman serta bebas dari risiko. Seorang data scientist juga perlu mengkomunikasikan risiko-risiko potensial dan melakukan tindakan korektif kepada klien. Semua sudah diatur dalam kode etik yang secara tegas melarang berbagai kesalahan profesional seperti penipuan atau manipulasi data, serta wajib untuk menjaga reputasi dan tanggung jawab profesi. Berdasarkan kode etik profesi di atas, terdapat beberapa aturan yang dilanggar dalam kasus ini. Pertama, gagal menjaga kerahasiaan data. Pelanggaran ini merujuk pada aturan kelima, yaitu informasi rahasia, yang menegaskan bahwa perusahaan wajib melindungi informasi rahasia yang dimiliki atau dipercayakan kepadanya dan memastikan keamanan data secara proaktif. Dalam kasus ini, kebocoran data pribadi pengguna menunjukkan bahwa Tokopedia tidak cukup untuk melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah. Hal ini melanggar kewajiban perusahaan itu sendiri untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data yang seharusnya dijaga ketat, sehingga mengabaikan standar regulasi dan industri perlindungan data yang berlaku.
Kedua, kurang transparansi dan keamanan data. Ini berkaitan dengan aturan ke-1 mengenai transparansi. Kode etik menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan data pribadi sesuai perundang-undangan, di mana perusahaan harus memberi informasi yang jelas terkait risiko terhadap data pribadi pengguna. Tokopedia tidak mengungkapkan secara cukup risiko-risiko keamanan data yang akan dihadapi oleh pengguna, sehingga membuat pengguna kurang menyadari potensi ancaman terhadap data pribadi mereka. Kurangnya transparansi ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan perusahaan dan tanggung jawabnya untuk melindungi hak privasi pengguna secara menyeluruh. Terakhir mengenai penyalahgunaan data untuk promosi realitas palsu, di mana pelanggaran ini terkait dengan aturan ke-8 yaitu mengenai bukti ilmu data, kualitas data, dan juga kualitas bukti, di mana perusahaan berkewajiban menjaga integritas dalam pengelolaan dan juga keamanan data, termasuk menghindari pencitraan atau penyampaian informasi yang tidak akurat tentang keamanan data pengguna. Di dalam kasus ini, Tokopedia tidak mengakui sepenuhnya resiko kebocoran yang terjadi, sehingga memberikan kesan palsu bahwa data pengguna aman. Ini bertentangan dengan prinsip integritas karena memberikan ilusi perlindungan yang sebetulnya tidak terpenuhi, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap transparansi yang dimiliki oleh perusahaan dan juga tanggung jawab perusahaan dalam melindungi data itu sendiri. Dari pendapat pribadi kami, satu kelompok atau dari kelompok 4 sendiri mengenai kasus ini, di mana kasus kebocoran data pengguna Tokopedia ini menandakan adanya kelemahan yang signifikan dalam sistem keamanan perusahaan, terutama dalam menjaga kerahasiaan dan juga perlindungan data pribadi pengguna. Tokopedia dalam hal ini juga kurang transparan dalam mengkomunikasikan risiko keamanan sehingga melanggar prinsip akuntabilitas yang berpotensi merusak kepercayaan dari pengguna Tokopedia sendiri dan merusak reputasi dari perusahaan Tokopedia. Kemudian untuk mengatasi masalah ini, Tokopedia ini perlu memperbaiki sistem keamanan dengan memperkuat sistem perlindungan data sehingga meningkatkan transparansi pada pengguna juga dan juga lebih mematuhi kode etik yang terkait. Selain itu, Tokopedia juga harus berupaya untuk memperbaiki kepercayaan publik dengan audit keamanan yang secara menyeluruh dan juga penerapan autentikasi berlapis serta informasi berkala mengenai perlindungan data yang mereka lakukan.